Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau Katakan, menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi. Haleluya. Seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami ada di hadapan Bapa di sorga, dan kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati Bapa kepada kami. Allah Roh Kudus, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang hidup seturut dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami ditemukan layak dan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali di dalam menjalani hidup ini, orang menjalani hidup tanpa merasa memerlukan Tuhan. Kenapa demikian? Karena seringkali orang yang merasa mereka memiliki taraf kehidupan yang cukup, yang mapan, mereka bersandar kepada segala sesuatu yang mereka miliki, sehingga mereka menjalankan hidup tanpa merasa mereka memerlukan Tuhan. Tetapi suatu saat nanti, ketika sudah berada di ujung kehidupan, atau ketika sudah berada di ujung maut, lalu mereka baru merasa mereka memerlukan Tuhan, maka hal itu sudah terlambat. Ini yang terjadi seperti yang ditulis di dalam Lukas 16, kalau kita baca mulai ayat 19 dan seterusnya. Dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Artinya ia menaruh sandaran hidupnya kepada kekayaan hidup yang ia miliki. Lalu di dalam ayat 20 dikatakan, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Di dalam ayat 22 dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudaraku, dari kisah ini kita bisa mendapatkan satu gambaran kehidupan yang sangat luar biasa, bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita tidak boleh menaruh sandaran hidup kita hanya kepada apa yang kita miliki. Kita tidak boleh merasa nyaman dengan apa yang kita miliki. Kita tidak boleh merasa bahwa kehidupan kita baik-baik saja karena kita punya segala sesuatu. Kita harus ingat, hidup ini ada ujungnya, saudaraku. Artinya tidak selamanya kita bisa bersandar kepada apa yang kita miliki. Sebab di ujung kehidupan kita nanti, segala sesuatu yang kita miliki itu tidak bisa menyelamatkan kita. Kisah dari orang kaya dan Lazarus ini seharusnya membuka mata hati kita bahwa satu-satunya yang kita perlukan selama kita masih ada di dunia ini adalah Tuhan saja. Jadi kita harus benar-benar hidup melekat dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Karena di ujung kehidupan kita nanti, satu-satunya yang bisa menolong kita hanyalah Tuhan. Tetapi kalau sejak kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah hidup melekat dengan Tuhan, kita tidak pernah merasa membutuhkan Tuhan, maka di ujung kehidupan kita nanti, kita tidak akan bisa bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki tidak bisa menyelamatkan kehidupan kita di kekekalan. Dari kisah orang yang kaya dan Lazarus ini kita bisa belajar, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan, atau seluruh kehidupan kita, atau satu-satunya kehidupan yang kita perlukan, dan tidak ada yang lain. Saudaraku, perhatikan itu. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika kita masih hidup saat ini, kita harus menghargai kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tidak menyanyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya di kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita ini, kita terus memeriksa hidup kita, memeriksa diri kita masing-masing.
Apakah kehidupan kita ini sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga atau belum? Kalau belum, kita harus berjuang untuk memperbaiki hidup kita, supaya kehidupan kita setiap saat boleh ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Oleh karenanya saudaraku, ketika kita hidup, kita harus merasa haus akan Tuhan. Kita harus merasa memerlukan Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini, saudaraku. Perasaan kita haus akan Tuhan itu harusnya seperti apa yang digambarkan di dalam Mazmur 42, di mana firman Tuhan katakan di dalam ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jadi kita merasa tidak ada yang bisa menghilangkan dahaga jiwa kita, hanya Tuhan saja. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau selama ini kita hidup, kita tidak pernah sungguh-sungguh mau hidup bersandar kepada Tuhan, kita tidak pernah merasa memerlukan Tuhan, maka sesungguhnya jiwa kita sudah sesat. Sebab kita tidak merasa haus akan Tuhan, seperti rusa yang merindukan air, yang digambarkan oleh firman Tuhan ini. Saudaraku, mari kita sadar akan hal ini sebelum terlambat, sebelum kita berada di ujung maut, supaya kita selalu mempersiapkan hidup kita untuk menantikan waktu Tuhan. Dan ketika waktu Tuhan itu tiba, kehidupan kita boleh ditemukan berkenan. Kerinduan kita akan Tuhan itu seharusnya sudah sampai pada titik di mana kita bisa berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Itu yang firman Tuhan gambarkan di dalam Mazmur 73. Artinya selama kita masih hidup di dunia ini, kita sudah tidak lagi menaruh sandaran hidup kita kepada apa yang kita miliki, tetapi kita terus bersandar kepada Tuhan. Kita merindukan Tuhan lebih daripada apapun. Kita merasa memerlukan Tuhan lebih daripada apapun. Siapa gerangan ada padaku di sorga? Ini menunjukkan bahwa kita merubah tujuan hidup kita, pandangan hidup kita, bahwa di ujung kehidupan kita nanti yang kita perlukan hanyalah Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena di ujung kehidupan kita nanti, ketika kita sudah berada di kekekalan, kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Firman Tuhan katakan kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Perhatikan itu. Kalau kehidupan kita ditemukan tidak berkenan, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Orang kaya yang selalu hidup bersandar kepada segala sesuatu yang ia miliki, maka ketika berada di kekekalan, kekayaan hidupnya tidak bisa menyelamatkan dia. Tetapi kalau saat ini kita menaruh pengharapan kita hanya tertuju kepada Tuhan, lalu kita berjuang untuk hidup benar, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, dan apa yang kita punyai, apa yang kita miliki saat ini, kita mau mempergunakan itu hanya untuk memuliakan Tuhan, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang yang susah, menolong orang yang sedang menderita, sehingga mereka bisa melihat pertolongan Tuhan itu datang atas kehidupan mereka lewat hidup kita. Disitulah kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang berdampak. Kita memiliki kehidupan yang bernilai tinggi, dan nilainya itu adalah kekal. Kalau kita memiliki kehidupan yang seperti ini, maka di ujung kehidupan kita nanti kita tahu kehidupan kita dipandang sebagai kehidupan yang layak dan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, oleh karenanya mari kita rubah cara hidup kita. Kita tidak boleh mengharapkan kebahagiaan hidup dari apa yang kita miliki saat ini. Kebahagiaan hidup kita hanya satu, Tuhan saja.
kebahagiaan hidup kita hanya satu, kalau kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita mengharapkan kebahagiaan hidup dari apa yang kita miliki saat ini, maka hal itu sama dengan kita menyembah iblis. Jadi mari rubah cara berpikir kita, cara pandang kita tentang hidup ini. Jangan pernah merasa memiliki. Kita harus mulai sadar, apapun yang kita miliki, semuanya milik Tuhan. Dan satu-satunya milik kepunyaan kita yang sangat berharga hanya Tuhan saja. Sehingga di dalam menjalani hidup ini, kita bisa memiliki prinsip hidup seperti yang firman Tuhan katakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, lalu kita hidup bersandar kepada Tuhan, supaya di ujung kehidupan kita nanti, Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang sungguh menyadarkan kami. Kami mau berjuang untuk hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Kami tidak bersandar lagi kepada segala sesuatu yang kami miliki, tetapi kami mau hidup bersandar hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu memberkati kami. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.